Saya masih Ketua Umum dari Partai Nasional Indonesia, dan kami sudah pernah setahun yang lalu tuh sudah mulai membahas bahwa siapakah nanti ya di 2024 itu yang layak pantas untuk memimpin Republik Indonesia ini, itu NKRI ini. Salam untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan ini. Hari-hari ini kita mendengar begitu banyak, ada sejumlah lembaga survei yang sudah memunculkan sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden tahun 2024. Kita coba tarik lebih substantif, tidak hanya soal nama-nama tersebut, tetapi apakah sosok-sosok tersebut atau tepatnya sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh kita menjadi pemimpin masa depan Indonesia, setidaknya pada pemilu 2024. Saya sudah bersama dengan Budayawati yang juga adalah putri dari proklamator Bung Karno, Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Ibu, terima kasih sudah hadir di studio Rumah Kebudayaan Nusantara RKN. Ibu bisa dibuka, kita tetap menjaga jarak duduknya. Tadi saya sudah memberikan pembuka kepada penonton kami soal sosok yang tepat memimpin Indonesia di 2024. Tentu yang jadi pertimbangannya adalah masalah bangsa, ya, masalah bangsa, kebutuhan rakyat di tahun 2024. Nah, kira-kira sosok seperti apa yang menurut Bu Sukma cocok, orang yang tepat untuk memimpin Indonesia di 2024? Saya ini kan sebetulnya walaupun partainya kecil ya dan tidak turut pemilu sudah dari 2014 karena kurang pemilihnya, tapi saya masih Ketua Umum dari Partai Nasional Indonesia, dan kami sudah pernah setahun yang lalu tuh sudah mulai membahas bahwa siapakah nanti ya di 2024 itu yang layak pantas untuk memimpin Republik Indonesia ini, itu NKRI ini. Nah, terus setelah kita musyawarah mufakat di dalam suatu keputusan rapat Partai Nasional Indonesia, itu kita dengan teguh itu memilih dengan segala penilaian dan pertimbangan, yaitu Jenderal Andika Perkasa. Wah, sudah punya nama nih. Kenapa sosok Jenderal Andika yang cocok untuk memimpin Indonesia di 2024? Memang beliau itu kan tokoh militer yang paling nomor satu lah, bisa dikatakan begitu ya. Di dalam sosoknya itu terlihat sangat atletis, sangat sportis ya, sangat gagah perkasa lah. Jadi juga membawa pesan bahwa bangsa Indonesia yang dilanda musibah alien COVID ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, dan kita punya contoh bahwa pemimpin bangsa Indonesia itu dengan figur badan yang raga yang sehat ya, gagah, kita punya di dalam fisik Jenderal Andika Perkasa yang gagah perkasa gitu. Nah, selain itu dengan latar belakang Pak Jenderal Andika yang mencapai, Ibu bilang tadi, beliau Jenderal bintang 4, artinya mengalami proses yang luar biasa untuk mendapatkan atau sampai di titik itu. Menurut Ibu, leadership atau kepemimpinan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari seorang Jenderal Andika? Kalau saya kira beliau pun juga sudah sangat cerdas ya di dalam berpikir, terus mempunyai keramah tamahan kepada rakyat sipil, tidak terlalu membedakan militer dan sipil. Apapun pasti suatu cita-cita dari tokoh bangsa itu pasti akan Indonesia ini supaya sehat nantinya, pulih kembali, dan menjalankan program-program yang manfaat baik bagi kemajuan bangsa. Saya kira itu akan dilaksanakan oleh beliau. Pilihan Bu Sukma ke Jenderal Andika, apakah dalam konteks banyak yang melakukan ini di luar sana, membedakan antara kepemimpinan sipil dan kepemimpinan militer itu
membanding-bandingkan lah. Itu Bu Sukma dalam konteks seperti itu karena memang Pak Andika latar belakangnya militer, punya keunggulan soal leadership atau seperti apa? Ya, memang ada keunggulan sebagai penjaga daripada NKRI ini dengan falsafah Pancasila dan bendera merah putih itu tidak bisa lagi diabaikan dan disepelekan bahwa di seluruh jajaran TNI dan Polri itu pasti mereka adalah garda terdepan untuk keutuhan NKRI, Pancasila dan merah putih. Jadi perjuangan TNI Polri ini pasti tidak bisa lagi dikecilkan. Untuk itu kesetiaan mereka sudah teruji. Kemudian juga di samping itu kita juga menilai, mempertanyakan dan sampai dengan menilai adalah kita amati pendamping daripada setiap presiden Indonesia yang harusnya adalah ibu Indonesia dengan citra kebudayaan Nusantara kita yang kaya raya dan cantik ya. Boleh saya bangga dengan kebudayaan Indonesia itu ataupun Nusantara, bahwa nenek moyang kita mewariskan suatu kebudayaan yang cantik. Nah, kita lihat pendamping daripada presiden yang pertama sampai yang ketujuh, saya sebagai pakar daripada seni pertunjukan, di mana itu sangat penting penampilan dan suatu misi kepada dunia internasional bahwa citra ibu Indonesia itu selalu dibawa, ditampilkan oleh ibu negara. Jadi istri-istri presiden kita itu tampil dengan sangat baik di dalam membawakan kebudayaan Indonesia atau Nusantara, yaitu budaya yang selalu kita lihat. Oke, tadi soal penampilan Jenderal Andika yang menurut Bu Sukma itu cocok jadi pemimpin. Kalau sebelumnya kita sempat mendengar harus presidential looking, jadi kelihatannya itu memang penampilannya itu memang presiden. Hal apa lagi yang menurut Bu Sukma penting untuk diketahui oleh publik dan mungkin menguatkan dukungan Bu Sukma terhadap Jenderal Andika? Hal apa yang dimiliki sama Pak Andika lagi? Kita akan menghadapi juga selain tampil prima sehat sebagai suatu figur pemimpin, kita juga masih menghadapi suatu program-program internasional di dalam olahraga dunia. Jadi kalau kita melihat contoh Pak Jenderal Andika, kita melihat beliau adalah seorang yang sangat disiplin, aktif di dalam menjaga bentuk raga dan kesehatan daripada jiwanya. Itu saya kira menjadi contoh nanti untuk Indonesia, bahwa kita punya presiden yang betul-betul bisa tampil bersama atlet-atlet yang raganya sangat sehat dan perkasa. Oke, soal masalah yang hari-hari ini dan mungkin ke depan juga masih menjadi bagian dari masalah kita. Ada kekhawatiran kalau nanti pilpres atau pilihan apapun itu di tingkatan pilkada, pilgub, sampai ke tingkatan pilpres sekalipun, jangan-jangan akan ada polarisasi ini. Jangan-jangan akan ada lagi calon-calon yang menjual sara untuk bisa menang. Nah, Pak Andika atau Jenderal Andika menurut Ibu Sukma bisa menghadapi itu, bisa siap untuk melakukan rekonsiliasi, bisa lebih. Saya kira untuk bela negara itu TNI Polri, pimpinan TNI Polri sangat siap dan sudah teruji. Jadi tidak perlu lagi diragukan. Kemudian juga ya, kalau untuk memenangkan nanti kan pasti ada permainan dari partai politik ya. Ya, kami sih hanya mengharapkan bahwa partai-partai 4 besar ini yang sangat akan berperan gitu. Yang bisa mengusung ya calon. Ya, itu bisa lebih bijak di dalam menampilkan usulan PNI, yaitu Jenderal Andika Perkasa. Janganlah terlalu sembrono untuk
mengajukan calon-calon mereka yang mungkin ketum-ketumnya, biasanya kan ketum-ketum itu mempunyai hak ya untuk menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Tapi saya kira apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, diperlukan adalah suatu figur yang tegas dan memang karismatik dan gagah perkasa. Oke, kalau calon presidennya dari unsur militer, apakah latar belakang calon wakil presiden siapa? Atau Ibu Sukma sudah punya calon wakil presiden yang mendampingi? Saya kira Ibu Sukma harapkan mendampingi. Saya kira itu hak. Saya kira baiknya sih ya oke lah untuk mungkin ketum-ketum partai politik ya, itu di porsi atau di posisi kedua. Tapi apakah mereka mau? Dengan kebijakan dan pertimbangan penilaian dari seluruh anggota partainya ataupun rakyat Indonesia yang memilih yang kami ajukan dari Partai Nasional Indonesia, semoga bisa ada titik temu, suatu kombinasi yang memang lebih ideal kami melihatnya. Kalau Pak Jenderal Andika kan memang bukan pimpinan partai politik, tapi saya kira kan seluruh militer atau polisi itu akan hormat dan betul-betul mengiyakan apa yang kami punya pendapat bahwa memang layak untuk jadi RI 1 begitu. Nah, tadi di awal diskusi kita saya sampaikan bahwa sebenarnya dari beberapa waktu ini ada sejumlah lembaga survei yang sudah menyampaikan bahwa ada sejumlah nama yang punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi jika pemilihan presiden dilaksanakan sekarang. Ada Anies Baswedan, ada setidaknya indikator politik ya. Ada Anies Baswedan yang pertama, kemudian ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Ridwan Kamil, Pak Prabowo Subianto, dan juga Sandiaga Uno. Ada 5 besar. Ada nama-nama lain sebenarnya di luar dari itu. Kenapa Bu Sukma tidak memilih mereka atau tidak mempertimbangkan mereka? Kami sudah menganalisa ya waktu itu ya, setahun yang lalu, dan kami sudah menjadi suatu keputusan yang kekeh dan tidak akan lagi berubah bahwa calon dari Partai Nasional Indonesia dengan seluruh jajarannya yang ada di Indonesia, dan semoga rakyat Indonesia pun setuju dengan pendapat kami, walaupun kami partai yang kecil, itu setuju jika memang Jenderal Andika Perkasa menjadi RI 1 gitu. Baik, terima kasih Bu Sukma. Tahun 2021 masih beberapa tahun lagi menuju 2024. Tentu masih banyak sekali dinamika yang bisa terjadi, tapi hari ini Bu Sukma sudah menyebut satu nama calon yang didukung olehnya dan dinilainya tepat untuk memimpin Indonesia di 2024. Kita masih menunggu bagaimana dinamika ke depan bisa terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa.